Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Sutron Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Setelah belajar modul 1.1, berikut saya ambil kesimpulan mengenai pokok-pokok pikiran yang dapat diambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pokok-pokok pikiran dari Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah bahwa belajar itu menuntun dengan segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk memperbaiki tingkah laku. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk menghasilkan generasi atau anak yang baik. Kemudian yang ketiga, pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran harus menyenangkan. Kemudian yang keempat, pendidikan harus menghamba pada anak, berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Kemudian yang kelima, bahwa pendidikan harus menumbuhkan budi pekerti atau karakter. Pendidikan harus memanusiakan manusia menuju perbuatan baik. Kemudian yang selanjutnya, saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini. 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga guru lebih dominan daripada murid. Yang kedua, pembelajaran hanya mengutamakan kemampuan kognitif. Hal ini terbukti dengan tingkat ketercapaian materi berdasarkan KKM. Kemudian yang ketiga, murid menjadi kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, fokus hanya pada suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. 5. Kurang memahami karakteristik masing-masing murid. Kemudian, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini yaitu 1. Saya mengubah pola pikir bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, serta pembelajaran berpusat pada murid. Guru dapat memberikan stimulus pertanyaan agar siswa tertarik untuk menjawab. 2. Tidak hanya fokus kepada kemampuan kognitif saja, tetapi guru harus bisa memahami potensi dan bakat anak masing-masing. Kemudian yang ketiga, menerapkan berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi abad 21. 4. Tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dengan cara sistem AMO. Yang kelima, kita harus memerdekakan anak dalam belajar. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud dari merdeka belajar. 2. Memberikan motivasi kepada murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 3. Membuat budaya belajar dan aspek budi pekerti bersama murid sebagai wujud menghargai nilai budaya. 4. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan
murid. 5. Sebagai pendidik, saya harus lebih among lagi terhadap anak dan menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Demikian koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.